Pitagoras nama yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ternyata, sosok ini jauh lebih menarik dan berpengaruh dari yang kita bayangkan. Mari kita mulai dengan sisi spiritualnya. Tahukah Anda bahwa Pitagoras adalah pendiri sebuah gerakan keagamaan? Ya, gerakan yang dikenal sebagai Pythagoreanism ini bukan sekadar kumpulan orang yang hobi berhitung. Mereka menggabungkan ritual keagamaan dengan ajaran filosofis yang cukup unik, terutama tentang reinkarnasi jiwa. Bayangkan, di zaman itu Pitagoras sudah memperkenalkan konsep bahwa jiwa kita bisa berpindah-pindah setelah kematian. Sungguh pemikiran yang revolusioner untuk masanya, tapi bukan hanya itu. Pitagoras juga dikenal sebagai pelopor terapi musik. Anda mungkin pernah mendengar tentang kekuatan musik untuk menenangkan jiwa, bukan? Nah, ide ini sebenarnya berakar dari pemikiran Pitagoras. Dia menemukan hubungan matematika dalam harmoni musik dan percaya bahwa musik bisa digunakan untuk menyesuaikan jiwa. Jadi, ketika Anda merasa lebih tenang setelah mendengarkan lagu favorit, ingatlah bahwa Pythagoras-lah yang pertama kali menyadari potensi ini ribuan tahun yang lalu. Selain itu, Pitagoras juga dikenal sebagai bapak filsafat rasional. Dia adalah pemikir Yunani pertama yang berani memberikan penjelasan non-mistis untuk asal-muasal segala sesuatu. Di era di mana banyak orang masih percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak para dewa, Pitagoras hadir dengan pendekatan yang lebih logis dan matematis. Ini adalah langkah besar dalam sejarah pemikiran manusia. Menurut teori ini, planet-planet bergerak sesuai persamaan matematika yang menghasilkan simfoni tak terdengar. Meskipun terdengar aneh di telinga modern kita, pemikiran ini menunjukkan bagaimana Pitagoras berusaha menjelaskan alam semesta melalui kacamata matematika dan musik. Yang menarik, Pitagoras tidak hanya fokus pada hal-hal abstrak. Dia juga mengajarkan gaya hidup holistik yang menggabungkan olahraga fisik, diet ketat, dan perilaku etis sebagai jalan menuju kemurnian spiritual. Bagi Pitagoras, untuk mencapai pencerahan, seseorang harus menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Konsep ini mungkin terdengar familiar dengan tren wellness modern, bukan? Warisan Pitagoras tidak berhenti pada masanya saja. Pemikirannya mempengaruhi filsuf-filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles, yang pada gilirannya membentuk dasar pemikiran filosofis barat hingga saat ini. Bahkan, bisa dikatakan bahwa jejak pemikiran Pitagoras masih bisa kita temukan dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari musik, matematika, hingga filosofi hidup. Jadi ketika kita mendengar nama Pitagoras, jangan hanya terpaku pada rumus A2 plus B2 = C2. Dia adalah seorang filsuf, ahli spiritual, pelopor terapi musik, dan bahkan bisa dianggap sebagai salah satu bapak pendekatan ilmiah dalam memahami alam semesta. Pitagoras mengajarkan kita bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dan menarik dari yang terlihat di permukaan. Dia menunjukkan bahwa ada hubungan antara hal-hal yang tampaknya tidak berkaitan, seperti musik dan matematika, atau diet dan spiritualitas. Mungkin ini adalah pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari Pitagoras, untuk selalu mencari koneksi dan harmoni dalam segala aspek kehidupan kita. Pada akhirnya, warisan Pitagoras mengingatkan kita bahwa pengetahuan sejati tidak terbatas pada satu bidang saja. Mungkin dengan begitu, kita bisa menemukan harmoni sfera kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, Pythagoras tuh bukan cuma orang yang namanya dipakai di rumus segitiga. Dia itu mikir kalau hidup, musik, bahkan alam semesta, semua punya ritme dan hitungan. Keren banget kan? Dari dulu aja udah kepikiran sejauh itu. Oke bro, sampai sini dulu kisahnya. Jangan lupa, terus kepoin cerita lain bareng kita. Gas terus belajar sambil nongkrong. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hidup Pitagoras. Kalau menurut kamu cerita tentang Pitagoras ini menarik, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak kisah para pemikir besar lain yang siap kita gali bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.